Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Kisah topi Abu Nawas. Hai para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar? Harapan dan doa saya semoga Anda bersama keluarga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu. Dan pastinya makin hari makin bertambah rezeki Anda, makin bertambah kesuksesan Anda. Apalagi para pendengar podcast yang rutin mendengarkan podcast saya dan membagikan kepada teman-teman Anda untuk menjadi berkat bagi teman-teman Anda. Makin-makin diberkati teman-teman. Abu Nawas dan topinya. Alkisah teman-teman, pada suatu saat di negeri 1001 malam, Abu Nawas berjalan di tengah pasar. Sambil melihat ke dalam topinya, lalu ia tersenyum bahagia. Orang-orang pun heran. Kenapa Abu Nawas tersenyum-senyum berbahagia sambil melihat topinya yang diangkat ke atas. Lalu mereka bertanya, "Wahai saudaraku Abu Nawas, apa gerangan yang engkau lihat ke dalam topimu yang membuatmu tersenyum bahagia itu?" Kata Abu Nawas, "Aku sedang melihat surga yang dihiasi barisan bidadari," kata Abu Nawas dengan ekspresi yang bahagia dan meyakinkan. Coba aku lihat," kata seorang teman yang penasaran melihat tingkah laku Abu Nawas tersebut. Kata Abu Nawas, "Tapi saya tidak yakin kamu bisa melihat apa yang saya lihat," kata Abu Nawas. "Mengapa?" tanya orang-orang di sekitar Abu Nawas yang dengan serempak. Karena sama-sama semakin penasaran. Abu Nawas berkata, "Karena hanya orang beriman dan orang yang jujur yang bisa melihat surga dengan bidadarinya di topi ini," kata Abu Nawas meyakinkan. "Jika Anda tidak beriman dan Anda bukan orang yang jujur, Anda pasti tidak bisa melihat bidadari tersebut." Salah seorang mendekat lalu berkata, coba aku lihat. "Silakan," kata Abu Nawas. Orang itu pun bersegera melihat ke dalam topi Abu Nawas tersebut. Lalu sejenak ia menatap ke arah Abu Nawas. Kemudian ia menengok ke orang-orang di sekelilingnya. Dan dia berkata, "Benar kamu Abu Nawas, aku melihat surga di topi ini. Dan juga ada bidadarinya. Wow, sungguh besar Tuhan," kata orang itu berteriak. Orang-orang pun heboh ingin menyaksikan surga dan bidadari di dalam topi Abu Nawas tersebut. Tetapi Abu Nawas mewanti-wanti bahwa hanya orang beriman dan orang jujur yang bisa melihatnya. Tetapi tidak bagi orang yang tidak beriman dan tidak jujur. Dari sekian banyak yang melihat ke dalam topi, hampir semua mengaku melihat surga dan bidadari. Tetapi ada beberapa di antaranya yang tidak melihat sama sekali. Dan mereka berkesimpulan
Abu Nawas telah berbohong. Mereka pun melaporkan Abu Nawas ke raja dengan tuduhan telah menebarkan kebohongan di tengah masyarakat, telah membuat hoak di tengah masyarakat. Akhirnya Abu Nawas dipanggil menghadap raja untuk diadili. Raja berkata, "Benarkah di dalam topimu bisa terlihat surga dengan bidadarinya?" Benar, Paduka Raja. Tetapi Paduka Raja hanya orang beriman dan orang yang jujur saja yang bisa melihatnya. Sementara yang tidak bisa melihatnya berarti dia belum beriman dan dia bukan orang yang jujur. Kalau Paduka Raja mau menyaksikannya sendiri silakan, kata Abu Nawas. "Baiklah, kalau begitu saya mau menyaksikannya sendiri," kata raja. Tentu raja tidak melihat surga apalagi bidadari di dalam topi Abu Nawas. Tapi raja berpikir, kalau ia mengatakan tidak melihat surga dan bidadari, berarti ia termasuk orang yang tidak jujur, tidak beriman. Akibatnya bisa merusak reputasinya sebagai raja. Maka raja itu pun berteriak girang, "Engkau benar Abu Nawas, aku menyaksikan, aku melihat surga dan bidadari di dalam topimu." Rakyat yang menyaksikan reaksi rajanya itu lalu diam 1000 bahasa. Dan tidak ada lagi yang berani membantah Abu Nawas. Karena mereka takut berbeda dengan raja. Karena khawatir dianggap dan dicap sebagai orang yang tidak beriman dan tidak jujur, yang menyebarkan berita hoak kebohongan. Berita fitnah nanti jadinya. Akhirnya konspirasi kebohongan yang ditebar oleh Abu Nawas mendapat legitimasi dari raja. Boleh jadi dalam hati Abu Nawas tertawa sinis sambil bergumam, beginilah akibatnya kalau ketakutan sudah menenggelamkan kejujuran, maka kebohongan pun akan merajalela. Teman-teman pendengar, ketika keberanian lenyap dan ketakutan telah menenggelamkan kejujuran, maka kebohongan akan melenggang kangkung sebagai sesuatu yang benar. Ketakutan untuk berbicara jujur juga karena faktor gengsi. Gengsi dianggap belum beriman, gengsi dianggap menyebarkan ketidakjujuran atau dengan alibi alasan lainnya. Padahal label gengsi itu hanyalah rekayasa opini publik yang dipenuhi kebohongan. Kepercayaan diri sebagai pribadi yang mandiri untuk berkomitmen pada kebenaran berdasarkan prinsip kejujuran telah dirontokkan oleh kekhawatiran label status yang sesungguhnya sangat subjektif dan semu. Para pendengar, kecerdikan konspirasi kebohongan opini publik Abu Nawas tersebut telah menumbangkan kebenaran dan kejujuran. Akhirnya, kecerdasan tanpa kejujuran dan keberanian takluk di bawah kecerdikan yang dilakonkan dengan penuh keberanian dan kepercayaan diri. Meskipun itu adalah kebohongan yang nyata, kebohongan yang besar sekali. Para pendengar podcast, kita bicara hal-hal kecil lah. Kebohongan yang disebarkan oleh berita-berita hoax. Fitnah-fitnah yang disebarkan di media-media online. Kadang kita juga percaya dan kita menyebarkan kebohongan tersebut. Ini tidak bedanya dengan kisah Abu Nawas dan topinya ini. Jadi kasus legitimasi kebohongan versi Abu Nawas bisa saja telah terjadi di sekitar kita. Tentu dengan aneka versinya. Teman-teman pendengar, selamat menjalankan aktivitas Anda dengan segala kejujuran. Dan hendaknya kita jangan ikut orang lain menyebarkan berita hoax, berita ketidakjujuran teman-teman.
Jadilah orang yang berani berkata jujur dan tidak mengikuti suatu kebohongan yang ditebarkan orang lain. Karena ini akan jadi sesuatu yang harum sampai ke hadapan Tuhan. Terima kasih para pendengar sudah mendengarkan podcast saya dan salam sukses. 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.